rata-rata secara keperilakuan manusiawi manusia, orang itu tidak suka untuk melakukan perubahan. Karena perubahan itu membuat dia dituntut untuk melakukan sesuatu dengan effort yang lebih besar. Sehingga kemudian di sini penolak perubahan atau orang yang tidak ingin berubah di dalam sebuah perusahaan relatif lebih besar karena kondisinya sudah stabil, sudah merasa nyaman dengan wilayah kekuasaannya masing-masing atau dengan skop pekerjaan masing-masing, sudah sangat merasa stabil itu dan tidak menginginkan adanya perubahan. Sehingga di dalam konteks unfreezing ini kondisi itu dilumerkan atau dicairkan untuk bersama-sama bisa memahami bahwa memang perubahan perlu dilakukan di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah organisasi. Kemudian tahap yang kedua adalah movement. Tadi teman-teman ada yang sudah menuliskan bahwa movement itu terkait dengan tahapan yang dilakukan untuk melakukan perubahan tersebut. Sehingga kalau kita lihat dari restraining forces dan juga driving forces, kekuatan penolaknya sudah mulai sedikit, lebih sedikit kalau dibandingkan dengan unfreezing. Kemudian driving forces-nya menjadi lebih banyak atau pendukung perubahannya menjadi lebih banyak, karena di dalam tahapan movement atau melakukan perubahan ini dengan adanya kesepakatan baru untuk bersama-sama melakukan perubahan, ini orang-orang yang sudah sebelumnya menolak perubahan karena sudah merasa stabil, kemudian dia mendapatkan pemahaman lebih real bahwa oh itu toh yang dimaksud perubahan, oh ini toh yang diharapkan dari perubahan tersebut, sehingga sama-sama berkomitmen untuk mau melakukan langkah bersama untuk melakukan perubahan tersebut. Maka di sini tahapan perubahan dilakukan. Reformasi birokrasi dilakukan, restrukturisasi di dalam organisasi dilakukan, tata kelola pengelolaan baru dilakukan, dan lain sebagainya. Kegiatan perubahan mulai dilakukan di dalam tahapan movement tersebut. Sampai dengan tahapan yang terakhir adalah refreezing. Kalau sebelumnya dilumerkan, di sini kembali dibekukan. Jadi kembali semua bekukan. Jadi kembali semua yang sudah dirubah tersebut kemudian dilengkapi dengan aturan-aturan yang baru, kembali distabilkan, kembali dikuatkan untuk menjadi satu sistem yang saling terkait di dalam organisasi tersebut. Itu adalah tahapan refreezing. Kita lihat di situ di tahapan refreezing, maka driving forces-nya atau kekuatan pendukungnya akan sangat besar karena orang kemudian sudah mulai nyaman dengan sistem baru yang dibuat tersebut, atau dia sudah mulai mendapatkan manfaat dari perubahan-perubahan yang dilakukan, sehingga driving forces-nya besar, tapi memang restraining forces-nya tetap ada karena mungkin mereka sudah terlalu senior sehingga tidak mau melakukan perubahan, atau mereka mempunyai mainstream tata cara kerja yang lain sehingga tidak mau, cenderung resisten untuk melakukan perubahan, sehingga treatment atau tindakan yang bisa dilakukan pada orang-orang ini ya bisa memindahkan mereka kepada departemen yang cocok, ataupun kemudian menawarkan mereka apabila akan melakukan pensiun dini karena dirasa sudah tidak ada kesesuaian lagi antara keinginan individu dia dan keinginan yang dimiliki oleh perusahaan. Itu yang dimaksud dengan tahapan dari unfreezing, movement, dan juga refreezing. Mbak Ernawati menyampaikan refreezing adalah tahapan penyesuaian aturan baru atau pembagian aturan baru. Jadi ini sebenarnya tahapan refreezing itu adalah tahapan untuk kembali mengkakukan atau kembali menstabilkan dengan memberikan sistem-sistem baru atau membuat sistem-sistem baru yang menguatkan sistem-sistem yang telah berubah. Tujuannya adalah untuk membuat sistem ini semakin sistematis dan sistemik serta stabil untuk dilakukan di dalam perusahaan kita. Oke, ternyata waktunya tinggal 5 menit teman-teman. Mbak Ika menyampaikan ya, sepertinya dalam setiap proses perubahan dan kenaikan target di pabrik saya menerapkan strategi ini Ibu.